Bab 1, Jiang Bai Shengsheng. Nama, Sistem Metropolitan Penulis, Dunia Badai. Plus mematikan mengatur ulang. Bab pertama Jiang Bai Shengsheng. Pada bulan Maret, langit biru asli mendung saat ini, dan embusan angin bertiup, menggulung pohon willow dengan ringan, dan kadang-kadang lampu listrik menerobos kekosongan, dan hujan gerimis di atas bumi. Cuaca yang suram ini membuat orang merasa tidak nyaman. Jiang Bai, yang sedang duduk di pintu rumah sewa sederhana ini, sedang dalam suasana hati saat ini. Seluruh hati teriris menjadi saringan. Apa lelucon ini? Apa ini? Aquamarine, ruang paralel, aku menyeberang atau hantu. Setelah setengah mil kembali ke Jiang Bai, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikuti mulut besar pipiku yang halus, dan memastikan bahwa geng itu benar-benar terluka. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Aku tidak menyalahkannya karena seperti ini. Ketika aku bangun dan mendapati bahwa aku 10 tahun lebih muda. Aku telah mengubah dunia dan aku akan terlihat seperti ini. Aku takut itu tidak sebagus Jiang Bai. Aku harus tahu bahwa produk ini sudah cukup seperti saraf. Ini masalah besar. Jika Anda berubah menjadi orang biasa, Anda masih tidak tahu harus berbuat apa. Tidak selalu baik untuk mengirim orang ke rumah sakit jiwa. Bintang biru air adalah dunia paralel bumi. Situasinya hampir sama dengan bumi. Kecuali untuk detail yang sedikit berbeda, Anda dapat berpikir bahwa ini adalah bumi 10 tahun yang lalu. Selamat atas kenakalan remaja Anda memenangkan hadiah, dan Anda dilahirkan kembali. Tepat ketika Jiang Bai Fa memukul wajahnya, B yang sangat keras terdengar di benak Jiang Bai. Siapa kamu? Jiang Bai sekilas dan terkejut. Astaga, ini, saya adalah sistem pria besar. Asal-usul saya tidak tahu. Bagaimanapun, remaja, Anda beruntung, saya membawa Anda ke sini, hidup Anda akan benar-benar berbeda. Bagaimana melakukan begitu banyak hal, menyimpan prestise Anda, saya akan memberi Anda manfaat yang tak ada habisnya. Suara itu terdengar lagi, sama sekali mengabaikan masalah Jiang Bai dan mulai berbicara pada dirinya sendiri. Da Xiongong, apa-apaan hantu itu? Jiang Bai sedikit tertegun, dan dia menemukan bahwa otaknya tidak dapat berputar sepenuhnya. Sistem Daxiong lahir untuk melatihmu menjadi pahlawan yang terkenal di dunia. Dengan poin prestise sebagai fondasinya, kau bisa mendapatkan semua yang kau inginkan dengan prestise. Suara sistem itu terdengar lagi, dan sebuah pesan tentang saham muncul di benak Jiang Bai, memberi Jiang Bai pemahaman awal tentang sistem prestise. Sederhananya, itu seperti permainan. Jiang Bai menyelesaikan pengalaman penyimpanan karakter, dan itu semudah mendapatkan semua yang diinginkannya. Jiang Bai, kau mengalahkan orang tua itu. Apa yang terjadi padamu kemarin? Pada saat ini, sebuah suara yang disebut teriakan terdengar di halaman. Di bawah gerimis, 3 atau 4 orang berpakaian lonceng dan peluit menendang pintu rumah sewa 3 lantai, dan ketika mereka memasuki pintu, mereka berteriak dan menunjuk pagar berkarat di bawah atap balkon lantai 3. Jiang Bai memanggil, "His." Setelah menjilati kepalanya, Jiang Bai memilah-milah ingatan dan mengingat siapa barang itu. Anak laki-laki berambut kuning di tengah bernama Liu Bin. Anak laki-laki kecil yang terkenal ini juga dikenalnya sendiri, tetapi dia tidak mengenalnya. Karakter asli Jiang Bai lemah, untuk jenis gigi dan cakar ini, barang-barang itu dapat bersembunyi, dan tidak memprovokasi, dengan jujur melakukan keamanan kota hiburan mereka sendiri. Menjalani kehidupan abu-abu mereka sendiri, berharap untuk menemukan istri yang baik di masa depan. An-an terbagi dalam hari-hari kecilnya sendiri. 2 orang seperti 2 sungai yang berbeda, yang seharusnya tidak banyak berkomunikasi dalam hidup mereka. Tetapi yang buruk adalah yang buruk. Kemarin, ibuku tiba-tiba membiarkan sepupunya yang jauh, yang tidak seperti air, memberinya pakaian. Lebih buruk lagi, biarkan barang ini terlihat. Jadi saya membawa Jiang Bai untuk menangkapnya kemarin. Saya tidak mengatakan bahwa saya diberi hadiah 2 pengikis telinga besar. Saya ingin Jiang Bai memperkenalkan sepupunya yang merupakan saudara perempuan air kepadanya. Hal semacam ini, Jiang Bai, meskipun lemah, tidak akan pernah bisa melakukannya. Apa muatan ini? Jiang Bai tidak jelas tetapi dia juga mengerti secara kasar bagaimana mendorong sepupunya ke dalam lubang api, meskipun bahkan jika saya benar-benar ingin melakukannya, saya kira sepupu yang tidak bisa jauh tidak akan mengurus dirinya sendiri. Ah, saya di sini. Jiang Bai menjawab, belum lagi,
setengah dari batu bata di kaki turun ke bawah. Jiang Baiyu sebelumnya sangat lemah, tetapi sekarang berbeda untuk individu. Meskipun ini bukan pahlawan, tetapi pertarungan ini tidak pernah takut dengan hal semacam ini. Burung mati ada di langit, tidak mati selama ribuan tahun. Barang semacam ini takut dia melakukannya. Kakak Bin, apa yang kau katakan? Aku pikirkan baik-baik, kemarilah dan ceritakan dengan hati-hati. Jiang Bai menatap ke arah pihak lain dan melihat 3 orang lainnya berkumpul. Haha tersenyum, lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku pikirkan baik-baik. Hei, anak itu pintar, urusan kakakku benar-benar akan terjadi. Setelah kau berada di film ini, aku jamin tidak ada yang berani mengganggumu. Aku katakan padamu." Huang Maoliubin melihat penampilan Jiang Bai dan berpikir bahwa anak ini takut. Pada saat yang sama, wajahnya penuh dengan senyum. Dia sangat dekat dengan Jiang Bai, tertawa dan tertawa. Dia cukup berani dan menepuk bahu Jiang Bai, "Sepasang anakmu. Aku berkata setelah menutupimu dengan tampilan jalan. Aku merindukanmu ibu." Suara, "Pak," batu bata setengah bata di tangan Jiang Bai, berteriak di kepala Liu Bin. Darah menyembur keluar dari dahi sisi lain, disertai dengan teriakan Liu Bin, batu bata di tangan Jiang Bai jatuh untuk kedua kalinya. Hei, setelah melakukan 7 tembakan berturut-turut, Liu Bin menjerit dan menjerit lagi dan lagi. Dia tidak bisa bergerak sampai tanah terhubung. Jiang Bai hanya menyeka darah di lengannya. Kemudian dia melihat 2 campuran kecil yang dibawa Liu Bin. Anak itu berkata, "Apa? Jangan bawa dia bersamanya. Katakan padanya bahwa dia memiliki kemampuan untuk membiarkannya pergi ke dunia besar untuk menemukanku." Apa? Jumlah 2 putra kecil lainnya adalah yang ke-22 dan yang ketiga. Faktanya, mereka sangat mirip dengan Liu Bin dan Jiang Bai. Mereka biasanya minum 5 hal pada hari kerja, dan tidak ada hubungannya dengan perkelahian dan perkelahian. Namun, pada akhirnya, itu hanya tatapan penuh dosa, dan sangat sulit untuk diganggu. Awalnya mengira bahwa penindas-menindas Jiang Bai tidak berpikir, tetapi saya tidak menyangka anak ini akan begitu malu. Ini adalah tangan mati berikutnya. Dengarkan lagi, dunia besar. Aku pergi. Aku berani mencintai kakak laki-laki ini adalah orang-orang dari dunia besar. Tempat itu adalah tempat yang bising di lusinan jalan ini. Kedua idiot kecil itu imajiner pada saat itu. Mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka membuka mulut dan tidak mengatakan apa-apa. Menyeret Liu Bin berbalik dan berlari, hampir seperti kelinci, semuanya tanpa cakar. Panggil. Jiang Bai menghela napas lega setelah mereka pergi. Sejujurnya, tubuh ini benar-benar sulit diatur. Setelah beberapa napas, ia telah kelelahan. Aku ingin mereka berdua benar-benar canggung, dan aku sudah selesai hari ini. Meskipun demikian, ini adalah masyarakat hukum untuk menakut-nakuti. Mereka, ini adalah masyarakat hukum. Jangan melihat kesenangan yang baru saja dimainkannya, tetapi Jiang Bai juga bersalah. Dalam situasinya saat ini, Liu Bin ingin melaporkan kepadanya bahwa Jiang Bai telah menderita. Tentu saja, hal-hal seperti ini tidak akan membuat khawatir, tetapi ini jelas tidak akan berakhir. Mereka harus mencari tahu bahwa mereka masih harus membalas. Aku tidak bisa tinggal di tempat ini untuk sementara waktu, aku harus bergegas. Pada saat itu, Jiang Baixin telah membuat keputusan. Hei, kemenangan dalam pertempuran pertama, dengan 1 musuh 3, pemaksaan sempurna, kekanak-kanakan, selamat, kamu mendapatkan poin prestise 5. Aku baru saja mendapat ide di hatiku, dan pikiran Jiang Bai, yang siap untuk berbalik, tiba-tiba membunyikan suara sistem. Hanya saja komentar ini membuat Jiang Bai tidak bisa menahan muntah di dalam hatinya, apa sistem besar itu? Apa yang salah dengan ini? Dan mengapa itu 5 poin prestise? Bagaimana 5 prestise datang dari 3 orang yang berseberangan? Tetapi segera Jiang Bai akan mengerti. Karena dia tiba-tiba melihat tetangganya di rumah sewa, 2 pria dan wanita berusia 20-an, berdiri di balkon di lantai 3, melihat diri mereka sendiri, melihat Jiang Bai memperhatikan leher bawah sadar mereka yang menyusut. Terburu-buru mengangguk dan melarikan diri kembali ke rumah. Ini membuat Jiang Bai agak lucu. Jika Anda ingat dengan benar, kelompok itu memiliki usia yang besar, dan tubuhnya kuat dan tidak kurang dari 6 minuman di depan Jiang Bai. Ini takut bahwa pria itu tidak akan pernah berani lagi, tetapi itu juga merupakan rejeki nomplok. Selamat, remaja, pertama kali Anda mendapatkan poin prestise,
Pengalaman itu selesai di awal kehidupan, dan Anda mendapatkan kesempatan untuk menarik hadiah segera. Jalan panjang menuju kehidupan terletak pada akumulasi. Ketika poin prestise Anda mencapai 1000 poin, Anda dapat membuat undian kedua. Lotre, Jiangbai adalah pandangan sekilas, dan kemudian ada mesin slot besar di depannya. Ini membuat Jiangbai pertama kali melihat sekilas, dan kemudian menyadari dalam benaknya bahwa benda ini hanya dapat dilihat dan tidak dapat dilihat oleh orang lain. Ini membuatnya lega untuk bersantai. Perhatikan baik-baik, mesin slot ini berbeda dari yang umum. 3 kotak didirikan ke atas dan ke bawah. Penunjuk pusat hanya menunjuk ke 1 kotak, dan ada kotak 9 warna pada daftar. Selain 3 kotak hitam, 6 kotak lainnya memiliki 3 putih, 1 biru, 2 ungu, dengan kata-kata tertulis di atasnya. 3 yang putih adalah, hadiah 100.000 RMB, petualangan sekali, dan prestige 10 poin. Jelas ini adalah hadiah yang paling umum, kecuali untuk 100.000 keping yang membuat mata Jiangbai bersinar, 2 lainnya Jiangbai benar-benar tidak peduli. Kotak-kotak biru akan menjadi jauh lebih tinggi, penguasaan sanda tingkat lanjut. Ini membuat mata Jiangbai bersinar, ini adalah hal yang baik. Anda harus tahu bahwa dia sekarang adalah pria yang tidak berdaya, dan apakah dia dalam hidupnya atau sekarang, pada kenyataannya, dia tidak akan dapat melakukan apapun kecuali tamparan di wajah. Liu Bin, mereka belum selesai. Sekarang jika Anda mengambil ini, itu akan jauh lebih aman. Mengenai kotak ungu lain dengan tanda tanya, Jiangbai memilih untuk mengabaikannya dan melihat kotak ungu lainnya. Ketika mata Jiangbai beralih ke kotak ungu, matanya tidak bisa lagi bergerak. Apa yang Sanda kuasai, dan apa 100.000 yuan yang dilemparkan saat ini? Karena kotak ungu di depan saya memiliki beberapa mata ungu yang menarik, hadiahi kesempatan menjadi kaya. Saat pertama kali Anda memutar undian, akan ada daftar 9 hadiah yang akan memberi Anda gambaran yang jelas tentang hadiahnya. Namun kali ini, undian berikutnya akan dimulai dengan bonus untuk menyembunyikan konten hadiah secara otomatis. Menurut warnanya, level hadiahnya berbeda, yaitu hitam, putih, biru, ungu, dan tentu saja, emas yang lebih canggih. Namun, itulah ruang lingkup lotre tingkat lanjut. Undian primer dan menengah tidak akan muncul emas, dan ungu akan memiliki peluang tertentu, dan peluang kemunculannya akan acak. Junior, mari kita mulai, jalani hidupmu yang cerah dan cemerlang. Petik 2. Putar. Jiangbai tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati, dan kemudian 9 kotak pada mesin slot mulai berputar dengan kecepatan cepat, satu persatu, dan kecepatan melambat setelah beberapa detik, dan kotak-kotak dari setiap warna berubah terus-menerus. Aku ingin menjadi kaya dalam semalam, menjadi kaya dalam semalam. Melihat kotak itu perlahan-lahan membalik penunjuk putih, Jiangbai tidak bisa menahan kesedihan dalam hatinya, hancur berkeping-keping, menatap mata kotak-kotak ungu dan mengisi darah. Kotak putih itu perlahan-lahan melintasi penunjuk, 100.000 buah, petualangan, penguasaan sanda tingkat lanjut, satu persatu, dan akhirnya kotak hitam jatuh dengan mantap pada penunjuk, membuat Jiangbai tiba-tiba menjadi hitam. Aku menggosok. Jiangbai tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Apakah benda hantu ini tidak memberikan apapun? Tidak memberi. Oh, tidak benar. Awalnya Jiangbai siap untuk melompat dan menikahinya, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa kotak itu masih berputar, tetapi kecepatannya luar biasa, hampir mustahil untuk dideteksi. Tepat pada saat dia terlalu marah untuk menjadi seorang ibu, kotak hitam setelah melintas, kotak ungu dengan tanda tanya besar muncul di tengah. Selamat kepada anak remaja Anda, dapatkan hadiah ungu, kemampuan khusus untuk mengingat. Suara sistem terdengar, dengan sedikit canggung dan main-main. Detik berikutnya, sebuah energi memasuki tubuh Jiangbai, dia merasakan sakit di kepalanya, dan kemudian memori saham itu keluar dengan cepat. Jiangbai tumbuh dari kecil hingga besar, bahkan jika itu adalah memori masa bayi, itu terlihat jelas, seolah-olah baru saja mengalami hal yang umum, tidak hanya tubuh saat ini, tetapi juga semua yang dia alami dalam hidupnya dan saksikan. Bahkan Jiangbai ingat bagaimana ibunya membuat pangsit ketika dia masih kecil, rasa bahagia saat makan pangsit, dan potongan-potongan masa lalu. Tanpa disadari, Jiangbai sudah menangis, dan beberapa hal tidak akan pernah kembali. Beberapa orang tidak akan pernah melihatnya lagi. Menyeka air mata di pipinya, mengusap kepalanya, dan membuang segala macam barang sebelumnya,
saya senang bahwa saya mendapat hadiah ungu misterius ini, terlalu lupa, Jiang Bai mulai menghadapi hidupnya. Pertama-tama, di sini jelas bukan untuk dirawat, untuk pindah tempat. Meskipun tidak banyak rumah murah di Upper East Side, tidak bisakah Anda menemukan rumah di hari-hari besar? Tuan-tuan tidak berdiri di bawah tembok yang berbahaya, tempat ini bukanlah tempat jangka panjang. Mengemas antrean sederhana, mengambil komputer bekasnya yang bobrok, Jiang Bai berbalik dan meninggalkan rumah tempat dia tinggal selama lebih dari setengah tahun, dengan uang jaminannya sendiri lebih dari 10.000 yuan, pindah tempat tinggal. Komunitas kelas menengah di kota, lingkungannya bagus, keamanannya bagus, kotanya sangat dekat, lalu lintasnya nyaman, sekelilingnya makmur, rumah seluas lebih dari 100 meter persegi tidak terlalu luas, tetapi tidak jauh lebih baik daripada tempat rusak tempat saya tinggal sebelumnya. Tentu saja, sewanya juga mahal berkali-kali lipat. Setelah membayar sewa, Jiang Bai tiba-tiba menyadari bahwa uangnya tinggal sedikit, dan dia menambahkan $1.000 ke tubuhnya. Masih bagus untuk mengatakan bahwa dia hanya membayar sewa selama 2 bulan. Bukannya dia tidak dapat menemukan tempat yang lebih murah. Hanya saja kehidupan Jiang Bai baik-baik saja. Ada mobil dan rumah dengan deposito. Di masa lalu, dia tidak tahan. Hidup ini benar-benar sakit kepala. Aku tidak tahu bagaimana anak ini bercampur. Aku tidak melakukan apapun dalam 23 tahun. Aku lulus SMA dan sekarang aku telah bercampur selama 4 atau 5 tahun. Aku hanya cukup makan, aku tidak punya pekerjaan, tidak punya bujangan, sekarang. Masih lahir adalah perawannya, sungguh cukup buruk untuk memikirkannya. Setelah membersihkan, sudah larut malam, membawa semangkuk mie instan. Jiang Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak meludahi kehidupan saat ini sambil makan. Sangat sulit untuk makan semangkuk mie instan tanpa berani menambahkan ham. Pekerjaan penjaga keamanan tidak dapat dilakukan untuk sementara waktu. Apa yang harus aku lakukan? Jiang Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Uang di tubuh tidak banyak, tetapi juga menyebabkan masalah. Pekerjaan akan hilang untuk sementara waktu, dan tempat di dunia besar tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Liu Bin akan menemukan pintu cepat atau lambat. Selain itu, bahkan jika tidak ada hal seperti itu, apakah perlu menjadi penjaga keamanan kecil untuk terus bercampur di tempat hantu semacam itu? Ini terlalu banyak untuk menjadi kelahiran kembali dengan bak besar. Hei, tiba-tiba, otak Jiang Bai berkelebat, dan kemudian dia dengan cepat menyalakan komputer. Dia dengan cepat mencarinya di pencarian. Dia sangat terlibat. Setelah beberapa lama, dia berdiri dan tertawa. Karena Jiang Bai menemukan bahwa dunia tempat dia berada benar-benar berbeda dari bumi, meskipun secara kasar sama, tetapi masih ada beberapa penyimpangan dalam beberapa detail. Misalnya, secara budaya, ada banyak karya sastra yang berlaku di bumi. Mereka tidak pernah muncul di sini. Ini membuat mata Jiang Bai bersinar, seolah-olah dia telah menemukan tambang emas yang sangat besar. Dia hampir yakin bahwa jika Anda mengeluarkan karya sastra sensasional di bumi, Anda pasti akan memulai kegilaan lagi. Pada saat itu, dia pasti akan membuat bak mandi penuh dengan bak mandi. Dia berpikir bahwa Jiang Bai tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Namun, yang ideal sangat penuh, kenyataannya sangat tulang. Ketika Jiang Bai bertekad untuk menjadi pencuri sastra, menjiplak, dan menjadi terkenal dan kaya, dia tiba-tiba mengetahui bahwa dia tidak pernah belajar apapun dalam hidupnya. Dengan kemampuan yang tak terlupakan, Jiang Bai mengetahui kenangan hidupnya. Dia tahu bahwa dia telah menghasilkan uang dalam hidupnya, dan dia belum membaca beberapa buku sama sekali. 4 buku terkenal, mengerti, dunia ini memilikinya. Dan, Jiang Bai belum pernah melihatnya. Harry Potter, apa-apaan itu? Anak-anak membaca hantu untuk dilihat. The Legend of the Condor Heroes, dan The Dragon of the Dragon. Karya guru jin dan guru kuno. Jumlah, kecuali serial TV, dia tidak membacanya sama sekali. Generasi terakhir adalah tingkat sekolah menengah pertama. Menonton film TV tidak apa-apa. Gelombang www.novelhal.com. Gelombang terutama buku semacam ini, lupakan saja. Bahkan novel daring sibernetik itu, Jiang Bai juga menemukan bahwa dia telah melihat banyak hal, tetapi saya benar-benar melihat akhir angka dengan jari-jari saya, sama sekali kurang dari 5 jari, dan merah. Tidak, ibuku adalah sebuah tragedi. Jiang Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan kepalanya, dan beberapa menyesali perasaan tidak ada. Lupakan saja,
Pencuri sastra itu hidup, sejujurnya, saya tidak mau berbuat lebih banyak, atau memikirkan hal-hal lain. Oh, tidak, saya masih ingat beberapa buku, dan masalah menghasilkan uang tidak besar. Setelah memilah-milah pikirannya sendiri, Jiang Bai memutuskan untuk melepaskan kehidupan yang tampaknya menjanjikan ini dan memikirkan cara lain, tetapi pada menit terakhir dia tiba-tiba teringat bahwa ada sebuah buku yang benar-benar membuatnya selesai membacanya. Zhu Xian, bagaimana? Zhu Xian mengatakan bahwa aku menghabiskan banyak malam tanpa tidur dan hari tanpa tidur. Sekarang akhirnya aku terbayar. Hei, mengapa kamu tidak tahu cara membaca lebih banyak buku? Sambil meratap dan menyesali, sementara dalam waktu yang sangat singkat, Jiang Bai menyalakan komputer dan mulai menulis kode dengan kecepatan yang sangat cepat dan menulis sedikit memori tahun itu. Dengan kemampuan, tidak lupa, Jiang Bai tidak perlu mengingat apapun, duduk di sana, tangan seperti listrik, 10 jari seperti lin, pilih pala, menulis puluhan ribu kata dalam beberapa jam, dan menemukan jaringan sastra Huaxia paling terkenal di dunia, mendaftarkan akun penulis, menulis pengantar singkat, mengunggah 2 bab, menyerahkan buku itu kepada editor untuk ditinjau. Jiang Bai berbaring dan berdiri. Hei, suara perut berteriak pada saat ini, dan Jiang Bai, yang telah sibuk selama beberapa jam tanpa merasa kenyang, merasa lapar pada saat ini. Dengan ekspresi tercengang, Jiang Bai menyantap semangkuk mie instan, dan menambahkan 2 telur rebus, lalu memakannya. Benar, aku masih punya 5 poin prestise hari ini. Aku tidak tahu untuk apa. Sistem apa yang kau lakukan? Katakan padaku apa yang bisa kutukar dengan 5 poin. Jiang Bai tiba-tiba teringat bahwa poin prestise dapat menukarkan berbagai hal dalam sistem, dan bertanya sambil makan. Kau, prestise 5 poin memang sedikit kurang, tetapi kau dapat yakin bahwa sebagai sistem yang hebat, aku dapat melakukan apa saja. 5 prestise dapat mengubah banyak hal. Hei, aku akan mencantumkannya untukmu. Suara sistem terdengar cepat. Sejujurnya, Jiang Bai awalnya bersiap untuk memberi nama pada produk ini. Setelah mendengarkan ini, ia langsung menyerah. Benda anjing ini masih disebut sistem. Detik berikutnya, daftar barang muncul di depan mata Jiang Bai seperti situs belanja. Serangkaian barang, dari atas ke bawah, tidak tahu berapa jumlahnya, selain nama dan teks pengantar terperinci serta gambar yang sesuai. Yang pertama adalah pertukaran poin prestise, sedikit prestise dapat ditukar dengan 1000 RMB. Oke, ini oke, sedikit lebih dari 1000, lebih dari yang dipikirkan Jiang Bai. Tetapi benda ini hanya dapat digunakan untuk membayar kembali uang, tetapi uang tidak dapat diganti dengan poin prestise, orang-orang bodoh melakukan ini. Tetapi kemudian Jiang mengalami sedikit rasa sakit. 1 komputer, ponsel Love Crazy 6, boneka tiup canggih. Listrik XXX, Jiang Bai tidak dapat menahan muntah, karena dia menemukan bahwa prestise 5 poin tidak dapat diperolehnya. Hari ini, saya mengatakan bahwa Sanda senior itu mahir. Seberapa besar prestise yang harus dimiliki benda itu? Tiba-tiba, Jiang Bai teringat penguasaan Sanda tingkat lanjut, biru hari ini dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sistem tidak menjawab, layar detik berikutnya berubah di depannya. Tidak hanya penguasaan Sanda tingkat lanjut sebelumnya, tetapi juga penguasaan Taekwondo tingkat lanjut, penguasaan Singikuan tingkat lanjut, penguasaan Muay Thai tingkat lanjut. Keterampilan bertarung telah mengikuti. Penemuan Jiang Bai tentang penguasaan Sanda tingkat lanjut adalah yang termurah, tetapi juga bisa menjadi prestise 5 poin penuh. Adapun yang lain, itu bahkan lebih mahal. Penguasaan Singikuan tingkat lanjut sebenarnya membutuhkan prestise 1500. Apa konsep itu? Hari ini, barang-barang Liu Bin akan menjadi 300 kali lipat dalam kasus seseorang mengikuti, seseorang menonton, dan seseorang takut. 300 kali. Setiap kali saya mengambil batu bata dan membuka 7 atau 8 mulut di kepala manusia, apalagi 300 kali, 30 kali. Jiang Bai dapat yakin bahwa dia harus duduk di tengah-tengah hidupnya. Sungguh hantu. Jadi adu domba. Jiang Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari melewati rumput. Jiang Bai juga memeriksa kemampuan khusus ungu yang telah diperolehnya, dan dia merasa sangat beruntung. Karena dia menemukan bahwa kemampuan yang tak terlupakan ini, cukup untuk membutuhkan 100.000 poin prestise. 100.000 penuh. Ini membuat Jiang Bai merasa bahwa dia benar-benar seekor anjing,
dan semua ketidakpuasan di masa lalu menghilang dalam sekejap. Tanpa disadari, Jiang Bai perlahan-lahan tidur di ruang belajar, tetapi dia tidak tahu bahwa di banyak bagian dunia, beberapa orang telah terjaga karena beberapa tindakannya. Salah satu kutu buku garis keras yang suka membaca di jaringan sastra Huaxia adalah salah satunya. Itu adalah kalimat seperti itu ketika Anda tidak ada hubungannya dengan buku baru. Langit dan bumi tidak baik hati, anggap semuanya sebagai anjing. Hei, agak menarik, kalau begitu lihatlah. Tidak ada dewa di dunia ini, tetapi sejak zaman kuno, manusia telah melihat dunia di sekitar mereka, segala macam hal aneh, kilat dan guntur, badai dahsyat, dan bencana alam dan buatan manusia. Ada banyak korban, dan kesedihan berada di luar jangkauan tenaga manusia. Aku bisa menahannya. Kupikir ada semua jenis dewa di atas 9 hari, dan di bawah 9 terpencil, itu juga merupakan kembalinya para hantu, dan kuil. Jadi peri berkata, sebagai kutu buku garis keras, Qin Feng sering membaca malam, kebanyakan dari mereka mempelajari seni bela diri. Bagi mereka yang datang ke Gao Lai Gao, para pahlawan antusiasme kuno merindukan cinta dari anak-anak dan saudara perempuan itu. Saat ini, internet sedang naik daun. Kebanyakan orang suka membaca di internet, tetapi isinya masih sama. Lamanya waktu agak membosankan, meskipun masih menikmatinya, Qin Feng awalnya tidak bersemangat. Namun, buku baru ini membuatnya tampak menemukan semacam perasaan yang telah lama hilang. Itu baru permulaan, 2 bab ruang, tetapi menggambarkan dunia mistis yang luar biasa, benar-benar menghancurkan akal sehatnya yang melekat. Aku bisa hidup lebih dari 300 tahun. Ribuan tahun. King Yunmen, mantra cahaya besar 6 karakter. Ini, sial. Kok bisa 2 bab? Hanya 2 bab. Qin Feng benar-benar tertarik, tetapi kesenangan membaca segera berakhir, sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menikahinya, dan merokok. Qin Feng merekomendasikan buku ini kepada semua temannya. Jika Anda bercanda buku yang bagus, Anda tidak bisa menguburnya. Jika Anda tidak memiliki buku yang bagus dikubur, Anda bisa kehilangan uang. Untuk mengetahui latar plot ini, deskripsi ini belum pernah terdengar sebelumnya. Bukan hanya Qin Feng yang punya ide seperti itu. Faktanya, ada puluhan orang pada saat yang sama. Setelah beberapa menit, jumlahnya menjadi ratusan orang, lalu ribuan orang. Sejak terbentuknya kelainan data pertama berikut, buku baru dari sebuah buku yang baru saja diunggah 2 bab telah sepenuhnya menyulut separuh jaringan. Ada lebih dari 70.000 klik dalam satu malam, dan semua hadiahnya berwarna merah. Meskipun jumlahnya tidak banyak, ada ratusan orang yang melakukan ini. Sebuah buku dengan 2 bab langsung menyala, bergegas ke posisi pertama daftar buku baru. Jiang Bai ini tidak tahu, saat ini dia sedang menjerit dan tidur, mimpi tanpa sadar membayangkan kehidupan bahagianya sendiri, tanpa sadar dalam mimpinya untuk hidupnya menguraikan cetak biru untuk masa depan. Pada siang hari berikutnya, ketika Jiang Bai bangun, hal pertama yang dilakukannya adalah membuka komputer. Dan kemudian mengunggah artikel itu lagi. Pada saat yang sama ketika alat komunikasi dibuka, sebuah pesan muncul. Editor jaringan Cina Huaxia disebut, 2 lemak. Sederhana dan jelas, dan ditandatangani langsung dengan Jiang Bai. Setelah itu, dinegosiasikan dan didorong, dan berbagai saran disusun. Setelah itu, Jiang Bai dapat melihat Susian yang telah dicurinya. Dia tidak terlihat baik-baik saja. Ketika dia melihatnya, dia terkejut. Dia melihat 120.000 hit dan 10.000 direkomendasikan. Ini membuat Jiang Bai agak khawatir, mengetahui bahwa data seperti itu agak menakutkan. Jiang Bai tidak tahu banyak tentang hal semacam ini, tetapi dia juga tahu bahwa dia belum pernah mendengar pencapaian yang canggung seperti itu dalam hidupnya. Dia tidak tahu bahwa membaca daring lebih berkembang daripada generasi sebelumnya, dan kesadaran hak cipta sangatlah penting. Selain itu, Jiang Bai menulis buku ini sebagai ciptaan baru, yang merupakan karya perintis. Prestasi alamiah beberapa kali lebih baik daripada pikiran bawah sadarnya. Selamat atas anakmu, nama awalnya sudah ditetapkan dan kamu mendapatkan prestise pada pukul 12. Sementara Jiang Bai mendesah bahwa, Susian, sangat kuat, suara sistem terdengar di benak Jiang Bai. 12 prestise, apa yang telah kulakukan? Jiang Bai, beberapa bingung, dia hanya tidur dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana aku bisa mendapatkan 12 prestise?
Aku ingin tahu bahwa kemarin dia memiliki keberanian untuk membuka 7 mulut di kepala Liu Bin dan mendapatkan 5 prestise. Apakah ada tidur pada pukul 12? Ketenaran juga merupakan jenis gengsi, anak muda. Nama pena Anda Jiang Bai sekarang sangat populer, dan dikenal oleh banyak orang, sehingga Anda dapat memperoleh gengsi. Namun sayangnya, waktunya terlalu singkat, ketenaran Anda terbatas, dan popularitas metode ini sangat rendah. Menurut pernyataan Anda, 100 klik dapat menghasilkan orang dengan minat yang kuat, dan orang dengan minat yang kuat hanya dapat memberi Anda membawa 1% gengsi. Artinya, Anda dapat memperoleh sedikit gengsi dengan 10.000 klik, dan 120.000 adalah tepat 12 gengsi. Selamat atas anak laki-laki Anda telah mendapatkan cara untuk memperoleh gengsi, dan jalan Anda menuju pahlawan selangkah lebih dekat. Petik 2. Segera sistem memberikan jawaban Jiang Bai, jadi Jiang Bai lebih bersemangat tentang hal itu. Awalnya, dia masih khawatir tentang bagaimana memperoleh gengsi. Sekarang tampaknya dia telah menemukan jalan yang lebar. Suatu malam, saya memiliki 120.000 klik. Apa efeknya ketika buku ini ditulis? Menurut efek ini, setidaknya seluruh miliar klik. Anda harus tahu bahwa generasi terakhir, Xuxian, memiliki 30 juta klik. Pasti lebih tinggi di sini. Jika lebih dari 100 juta, akan ada puluhan ribu prestise. Saya pikir itu sedikit mengasyikkan. Sayangnya, saya ingat bahwa saya ingat kedua buku ini. Xuxian masih terlalu pendek. Hei, sepertinya pencuri sastra tidak akan berhasil. Saya masih harus memikirkan bagaimana melakukan sesuatu yang serius. Yang terpenting adalah makan dulu. Masalahnya terpecahkan. Ketika dia menghela nafas, Jiang Bai meninggalkan masalah itu di belakangnya, dan prestise pada pukul 17 ada di tangannya. Meskipun Jiang Bai mengatakan bahwa dia harus menyelesaikan masalah makan, dia tidak terburu-buru. Dia menyelesaikan tangannya. Itu adalah pembenaran. Hei, Jiang Bai memulai hidupnya dengan kerja keras. Tanpa disadari, sebulan penuh telah berlalu, dan buku 1,2 juta telah ditulis oleh Jiang Bai. Diperbarui 200.000 bab gratis, buku Jiang Bai secara ajaib diletakkan di rak dalam waktu 20 hari, dan menerima langganan dan hadiah yang murah hati, dengan total 9,81 juta klik, set pertama 170.000, keduanya set 100.000, biarkan Jiang Bai menghasilkan banyak uang. Pada hari yang sama, saya juga mengirimkan 100.000 kata dalam otak, yang menyebabkan banyak sensasi. Xuxian, sedang dalam badai dan seluruh jaringan, hampir semua orang menonton, berdiskusi, King Yunmen, Zhang Xiaofan, telah menjadi kata-kata terpanjang yang diucapkan oleh orang-orang. Manfaat yang dibawa oleh efek panas seperti itu juga cukup besar. Selain hadiah dari berbagai pelanggan kelas atas, selain pengurangan situs web, mata Jiang Bai menyapu dan tiba-tiba menemukan bahwa dia bisa mendapatkan lebih dari 3,8 juta. Tentu saja, harganya adalah buku ini hampir diperbarui, tetapi meskipun demikian, Jiang Bai hampir bersemangat untuk melompat. Lebih dari 380.000, saya masih khawatir makan sendiri sebulan yang lalu. Sekarang saya kentut dengan uang ini. Saya tidak ingin menambahkan beberapa ham untuk menambahkan ham instan. Saya tidak akan pernah makan mie instan lagi. Petik 2. Apa hubungannya dengan uang? Tenang, Jiang Bai mulai memikirkan masalah ini, dan berkata bahwa dia memiliki akomodasi khusus dengan lemak kedua. Hari ini, uangnya sudah mencapai sebagian, dan sisanya akan dimainkan bersama pada tanggal 10 bulan depan. Bagaimana cara menghabiskan uang ini adalah masalah. Pertama, membeli rumah. Jumlahnya, saya mendapatkannya. Kamar Tiandu lebih dari 3 juta yuan. Itu kamar dengan 2 kamar tidur. Jiang Bai belum menjadi gila. Uang ini tentu saja dihabiskan. Memang benar bahwa Anda harus membayarnya terlebih dahulu, dan Anda akan membicarakannya nanti. Saya pikir Jiang Bai ada di sini dan meninggalkan ruangan. Buku itu juga sudah selesai, dan dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Dia akan memiliki kehidupan yang nyaman selama 2 hari, dan dia akan mengatakannya nanti. Hei, selamat untuk anak mudamu, ketenaran, dan pemasangan awal B terlalu sukses, tidak hanya menghasilkan banyak uang tetapi juga prestise. Selamat kepada para remaja karena mengumpulkan 1000 poin dan mendapatkan kesempatan undian acak menengah gratis sekali. Undian gratis berikutnya akan diadakan pada reputasi 10.000, atau 1000 poin untuk undian pendahuluan, atau 10.000 untuk undian menengah.
Petik 2. Tepat setelah membersihkan diri, saya berganti pakaian dan bersiap untuk keluar. Jiang Bai mendengar suara seperti itu, dan dia harus berhenti. Mesin slot detik berikutnya muncul lagi di depan Jiang Bai, masih 9 kotak, tetapi sayangnya, tidak ada yang tertulis saat ini. Semuanya adalah tanda tanya besar, tetapi warnanya agak berbeda, tidak ada kotak hitam. Hanya ada 3 putih, 3 biru, dan 3 ungu pada daftar di sebelah mesin slot. Jelas, kualitas lotre telah meningkat pesat, tetapi sangat disayangkan bahwa Jiang Bai tidak dapat lagi melihat bagian tengahnya. Karena tidak ada yang perlu diragukan untuk dilihat, berbaliklah dengan mata tertutup. Mesin slot mulai berputar dengan panik, dan sikatnya sangat cepat, berhenti sejenak dan di atas kotak ungu. Selamat kepada anak remaja Anda, dapatkan hadiah ungu, sarjana tingkat master. Detik berikutnya, tubuh Jiang Bai mulai bergetar. Sebuah energi datang dari kehampaan dan mengalir ke tubuh Jiang Bai. Seluruh dirinya tampaknya berada dalam peran sebagai ibu, dan kehangatan perasaan itu tidak dapat diungkapkan. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ketika Jiang Bai bangun lagi, matahari panas yang telah tergantung di cekungan telah menghilang dan digantikan oleh cahaya bulan yang terang. Meregangkan tulang dan otot, Jiang Bai mendapati dirinya bau dan bahan lengket hitam menempel di tubuhnya, tidak dapat mengatakan rasa tidak nyaman. Pada saat yang sama, semua jenis pukulan 8 kutub terkenal di hati, seolah-olah mereka telah berlatih selama beberapa dekade, dan mereka memiliki begitu banyak pukulan, bahkan dengan macan tutul Leiyin, suara angin yang pecah terus berlanjut. Jiang Bai merasa bahwa dia tidak pernah lebih energik, dan tubuhnya penuh dengan kekuatan, seolah-olah dia bersedia meninju seekor sapi selama dia bersedia meninju. Faktanya, sebagai master bajikuan sejati, sebenarnya tidak sulit untuk membunuh seekor sapi dalam satu pukulan. Hanya titik ini yang tidak jelas bagi Jiang Bai. Ada Taiji di dunia, Wu memiliki 8 kutub, dan kalimat ini bukan pepatah putih, tinju 8 kutub itu ganas. Setelah mandi, Jiang Bai, yang penuh semangat, harus mengganti pakaiannya dan menahan gemuruh perut dan keluar untuk menyiapkan sesuatu untuk dimakan. Begitu dia keluar, dia melihat seorang wanita dengan sosok anggun mengenakan gaun ketat merah muda dan muncul di depan Jiang Bai. Wanita ini sangat cantik di usia 20-an, mulut ceri, mata persik, hidung mancung, kulit seperti air. Jiang Bai, seorang wanita yang telah hidup selama lebih dari 20 tahun, ini jelas salah satu yang terbaik, dan ini termasuk Jiang Bai sering melihat bintang-bintang wanita cantik itu di TV. Jiang Bai bukanlah hantu dalam warna, tapi aku tidak bisa tidak melihat mata orang-orang di depanku. Aku tidak bisa tidak melihatnya. Sangat disayangkan bahwa orang-orang di depanku mabuk, tetapi mereka melihat mata Jiang Bai di sudut dinding. Ada sedikit ejekan di sudut mulutnya, lihat apa? Pernahkah kamu melihat seorang wanita mabuk? Jiang Bai bukanlah tipe wanita yang tidak bisa berjalan, meskipun wanita di depannya sangat baik, tetapi sikap pihak lain jelas tidak begitu baik. Jiang Bai tidak memiliki kebiasaan memegang wajah panas untuk menempelkan pantat dingin. Saya melihat seorang wanita cantik yang sangat rajin dan bahkan tidak memiliki wajah. Jiang Bai tidak bisa melakukannya. Dia mengangkat bahu dan mengabaikannya. Dia berbalik dan menekan lift untuk pergi. Sikap ini membuat wanita cantik di depan matanya tertegun, dan kemudian sudut mulutnya menunjukkan senyum main-main. Dengan enggan menopang tubuhnya dan terhuyung-huyung ke sisi Jiang Bai. Lengan putih itu secara acak diletakkan di bahu Jiang Bai. Bibir yang panas itu berlalu, dengan suara yang sangat menawan di Jiang Bai. Suara lembut itu berkata, kamu adalah pria baru yang baru. Saya Yao Yao, bagaimana dengan kamu? Sepertinya saya telah hidup cukup lama. Apakah saya belum pernah melihatmu? Jiang Bai tanpa sadar mengerutkan kening dan menatap Yao Wei di depannya, lalu berkata dengan senyum ramah di mulutnya. Apa? Yao bertanya lagi. Tidak ada pekerjaan. Kemana kamu sekarang? Apakah kamu ingin pergi ke adikmu untuk minum? Aku akan tinggal di seberangmu. Rumah tengah tidak tahu siapa yang tinggal di misteri. Aku biasanya tidak datang ke sini. Ini adalah seluruh lantai 17. Seorang tetangga, kamu harus dekat dan dekat di masa depan. Suara Yao terdengar lagi, tetapi itu hanya godaan untuk penuh dengan kata-kata. Ini membuat Jiang Bai sangat bingung dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan wanita yang pertama kali bertemu. Untuk mengatakan, keduanya tidak akrab. Dan di depan Yao Yao ini 25, 6 tahun, layak untuk masa muda,
penampilan sosoknya adalah salah satu yang terbaik, tidak ada kekurangan pria, tidak perlu secara khusus merayu orang yang baru pertama kali bertemu ini. Wanita seperti apa yang akan dilakukan wanita ini? Makan. Soal minum, aku bisa melihatnya, malam besar ini tidak terlalu bagus. Jiang Bai menolak usulan Yao Wei yang cukup mengharukan. Meskipun sebenarnya, jika itu benar-benar terjadi, Jiang Bai senang, tetapi tidak begitu tidak jelas, dan dia selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Tidak punya pekerjaan, bagaimana aku memperkenalkanmu pada pekerjaan? Gajinya tidak tinggi, tetapi prospeknya cerah, lebih baik daripada tinggal di rumah. Kurasa kamu belum keluar selama sebulan. Bagaimana dengan pria? Pria itu selalu keluar. Lakukan sesuatu, tidak selama kamu makan. Aku juga lapar, bagaimana aku bisa meminta adikku untuk makan? Atau, aku mengundangmu. Menghadapi penolakan Jiang Bai, Yao Wei tidak bermaksud mundur. Dia memutar tubuhnya yang anggun dan bergabung dengannya. Pintu lift terbuka, dan dia langsung masuk tanpa mengatakan apapun. Begitu aku masuk, berdiri di ruang lift yang bergoyang, aku juga mencibir jari-jari Jiang Bai, mata besar seperti mutiara hancur, dan kemudian alis yang jelas tidak membuang uang. Aku pergi. Jantung Jiang Bai sudah berdebar kencang, dan 10.000 kuda lumpur rumput telah melompat. Apa yang dilakukan wanita ini? Bukankah aku benar-benar menemukan legenda hari ini? Lihatlah penampilannya, gaunnya, tas bahu di sekitarnya, tetapi semuanya adalah merek terkenal. Jam tangan edisi terbatas Cartier yang dikenakan di pergelangan tangan sebanding dengan harga rata-rata orang kebanyakan. Sepertinya tidak akan keluar. Ah, apakah itu canggih? Ketika Jiang Bai berjalan ke dalam lift, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebat, dan kemudian dia masih menghitung harga di pasar. Saya mendengar bahwa barang-barang kelas atas semacam ini mahal dan puluhan ribu. Saya punya 2 uang sekarang, tetapi hari ini saya hanya mendapat puluhan ribu buah. Kepala besar itu ada di belakang, aku harus ke sana bulan depan, aku tidak cukup tahu. Aku tidak memperhatikan kontradiksi di hati Jiang Bai. Sebenarnya, Yao Yi tidak bisa tahu, masuk ke dalam lift, dan mengulurkan jari-jari ramping, lalu dengan lembut, kedua orang itu tidak mendengkur di ruang kecil. Yao sebenarnya tanpa lambaian sebelumnya, tangan menyilang di dada, dan tubuh tinggi bersandar di dinding sudut, dan dinginnya tidak bisa dikatakan. Minum tidak mengemudi. Aku tahu ada warung makan yang bagus di dekat sini, berjalan melewati, sangat dekat, rasanya enak, biarkan aku pergi. Baru saja keluar dari pintu lift, Yao Hao tanpa basa-basi melingkari lengan kanan Jiang Bai, seluruh orang itu setengah tergantung di sisi Jiang Bai, membuat seluruh orang Jiang Bai merasa bahwa dia memiliki semburan, dan dia secara tidak sadar ingin melepaskan diri. Tetapi itu enggan, hanya untuk bersikap pasif untuk menikmati. Keduanya baru saja keluar seperti pasangan, sehingga penjaga keamanan di lantai bawah benar-benar ada di sana, dan Zhang Dazui menatap Yao Yan dan Jiang Bai di depannya dengan tak percaya. Dari keterkejutan dan keraguan di matanya, tidak sulit untuk melihat bahwa produk ini diperkirakan mengenal Yao Wei. Pikirkan juga, kecantikan sebesar itu tinggal di sini, bagaimana mungkin seorang pria tidak mengenalnya? Untuk kecemburuan, keterkejutan, keraguan, mata cemburu seperti ini, Jiang Bai berkata bahwa itu bukan palsu, tetapi perasaan indah ini tidak dapat bertahan lama, itu disela oleh suara marah. Yao, siapa dia? Seorang pria muda berjas hitam ramping dan berusia 30 tahun berjalan keluar dari naungan sabuk hijau di lantai bawah dan menunjuk Jiang Bai dengan amarahnya. Pacarku, singkatnya, Jiang Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, dan dia sudah memiliki pemahaman yang jelas di dalam hatinya. Tidak heran Yao ini begitu antusias. Pertama kali saya bertemu dengan pertunjukan ini, saya berani melihat bahwa saya punya ide ketika saya turun ke bawah. Ini untuk menjadikan diri Anda sebagai perisai. Saya hanya tidak tahu bagaimana rasanya berhubungan dengan Yao Wei, pacar. Masih lalat yang menempel. Sejujurnya, pria ini terlihat bagus. Dia berpakaian rapi dan santai pada usia 30 tahun, kulitnya putih, dan pakaiannya bernilai banyak uang. Orang yang sukses untuk dilihat bagaimana penampilannya, tetapi ada kabut di antara kedua alisnya. Semuanya tidak nyaman, dan dapat dimengerti bahwa Yao Yi tidak suka rasa takut. Pacar, kapan kamu punya pacar? Kenapa aku tidak tahu? Nak, siapa namamu? Pria itu mendengarkan kemarahan ini dengan lebih penuh kemenangan, mengucapkan kalimat seperti itu, dan mengarahkan jarinya ke Jiang Bai,
kata-kata dalam kata-kata itu agak tinggi dalam rasa. Dengan kata lain, dia tahu bahwa dia tidak menaruh Jiang Bai anak kecil ini di mata. Di dalamnya, itu agak menghina. Suara itu jatuh, 4 atau 5 orang di kejauhan mengenakan setelan hitam. Pria besar itu berjalan turun dari mobil bisnis abu-abu, 3 langkah dan 2 langkah. Sepanjang jalan ke sisi pria berjas itu dengan cepat, berdiri di belakang, seorang melotot ke arah Jiang Bai, seolah-olah seseorang akan menatap Jiang Bai dengan baik. Awalnya, Jiang Bai ingin mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengenal Yao Wei, tetapi nada seperti ini tiba-tiba membuat Jiang Baixin merasa marah. Awalnya, itu lembut dan tidak sulit untuk memakan Jiang Bai. Sekarang, ada fakta bahwa saya tidak takut akan hal itu. Saya adalah Master 8 Kutub. Apakah masih takut bahwa dia tidak akan menjadi beberapa? Apa yang kamu inginkan, Wu Tian? Saya katakan kepadamu, saya tidak menyukaimu sama sekali, kami tidak mengenalnya. Saya tidak memiliki hubungan dengan pacarmu, dan kamu harus membawa orang-orangmu pergi. Saya tidak ingin melihatmu. Tidak menunggu serangan Jiang Bai, Yao Yao di sini pertama kali berbicara. Dapat dilihat bahwa orang-orang besar ini tiba-tiba muncul tanpa diduga. Dia tanpa sadar menarik Jiang Bai dan menariknya ke belakangnya. Jelas, dia tidak mau membiarkan Jiang Bai terjadi karena tindakannya sendiri. Yao Yao, Wu Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika mendengar ini. Dia bahkan lebih marah di pipinya. Dia menatap Jiang Bai dan ingin membiarkannya menelannya. Namun, dia masih memiliki sedikit volume udara. Tidak ada serangan langsung yang membuat pertarungan Jiang Bai menjadi keras. Dia hanya melihat Jiang Bai dan melihat jawaban Yao Yao yang tidak berhasil. Dia berbalik dan pergi. Yao Wei, pada hari ini, ukuranku juga merupakan hal pribadi. Aku memiliki lebih banyak wanita. Aku telah menjadi satu-satunya di tahun-tahunku. Aku tidak akan menyerah. Kamu tenang dan tenang. Pria muda seperti itu tidak cocok untukmu. Petik 2. Sebelum pergi, Wu Tian juga mengatakan kalimat seperti itu. Namun, dari awal hingga akhir, tidak ada lagi yang bisa dikatakan dengan Jiang Bai, tetapi ketika dia pergi, dia menatap Jiang Bai dengan tatapan penuh dosa, dan membuat hati Jiang Bai tahu bahwa masalah ini tidak mudah diselesaikan. Dia terlihat seperti ini, membuat alis Jiang Bai ingin memulai dengan memilih, memikirkannya atau melupakannya, dan itu benar-benar tidak pantas untuk umum yakin bahwa aku tidak akan membiarkan dia menyusahkanmu. Aku menjatuhkanmu hari ini dan hanya ingin membuatnya melihatnya. Aku juga ingin mati. Aku tidak menyangka dia akan begitu sulit. Aku sakit kepala setelah datang. Setelah melihat kepergian Wu Tian, Yao Hao mengendurkan lengan Jiang Bai, lalu mengulurkan jari-jarinya yang lembut dan pelipis yang lembut. Ekspresi sakit kepala dan keadaan mabuk telah menghilang saat itu. Baiklah, ketika semuanya selesai, aku harus makan. Dengan acuh tak acuh mengangkat bahunya, Jiang Bai masih mempertahankan sikap yang tepat, berbalik dan pergi, tetapi ada beberapa keterasingan di antara kata-katanya. Jiang Bai tidak suka dimanfaatkan oleh orang-orang, bahkan jika wanita ini cantik lagi. Baiklah. Aku melihat arti keterasingan Jiang Bai. Zhang membuka mulutnya. Yao Yi ingin mengatakan sesuatu atau tidak mengatakannya. Dia tersenyum dan mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Jiang Bai. Munculnya kata-kata itu, menghentikan kemarahan Jiang Bai yang semula. Satu orang keluar dari komunitas, dan di warung makan di dekatnya, dia memiliki 2 tali pinggang, 20 tusuk sate, dan selusin bir. Jiang Bai mulai minum dan mengolesi dirinya sendiri, dan minumannya kuat, dan suara dering ponsel tiba-tiba terdengar. Jiang Bai, di mana anakmu sekarang? Aku kabur tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kupikir kamu punya sesuatu, dan kamu berani membuat masalah besar. Dipanggil oleh Jiang Bai, manajer Great World Entertainment Club, memanggil Li Qiang, seorang pria gemuk besar berusia 40-an. Saya mendengar bahwa saya dulunya adalah orang yang telah berada di masyarakat. Saya kurang lebih memiliki wajah di Upper East Side. Saya mendengar bahwa saya telah bergerak maju dan saya dihargai oleh bos besar dunia besar sebelum saya menjadi manajer. Tidak ada yang tahu, bagaimanapun, banyak orang mengatakan demikian. Li Qiang juga sombong dan angkuh. Dia mempertahankan pekerjaan dengan baik-baik ke atas maupun ke bawah. Ketika Jiang Bai diganggu dengan lemah, dia biasa mengurus 1 atau 2 orang. Pada saat ini, dia menelepon dirinya sendiri dan membiarkan Jiang Bai mengalami beberapa kecelakaan. Masalah apa?
Pikiran Jiang Bai telah khawatir, tetapi dunia besar juga terkenal di Upper East Side. Saya mendengar bahwa bosnya juga seorang pria besar. Anak Liu Bin hanyalah seorang pang kecil. Bagaimana dia bisa sampai di sana? Membiarkan Li Qiang menelepon dirinya sendiri. Apakah Anda telah memberikan sendok di kepala Anda beberapa waktu lalu? Apakah Anda melepaskan orang untuk menemukan Anda di dunia besar? Oke, anak Anda adalah pria jangka panjang. Kali ini, anak Anda jujur dan tidak memiliki wajah merah. Mengapa begitu gelap? Saya hampir membunuh anak itu. Nah sekarang, orang-orang datang ke pintu. Kali ini, saudara laki-laki saya tidak dapat membantu Anda. Anda datang dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya tidak dapat membantu tetapi Anda harus membuat darah besar kali ini. Anda bergegas untuk berbicara dengan keluarga Anda, orang yang melihat ke seberang, kamu tidak mampu membelinya. Suara Li Qiang terdengar lagi. Ketika dia mulai berbicara, dia membenci besi dan baja. Namun, ketika dia mengatakan itu, dia mengubah seleranya dan cukup tersembunyi, tetapi dia juga membuat Jiang Bai mengerti jalannya. Li Qiang dapat diturunkan, dan bahkan orang-orang langsung menemukan dunia besar. Bahkan bos yang kuat di dunia besar harus tunduk, dan segalanya tidak sesederhana itu. Aku tahu, aku akan lewat. Jika pihak lain benar-benar alarm, sekarang polisi sedang mencari pintu. Jiang Bai memperkirakan bahwa ada beberapa hati nurani yang bersalah. Dapat dikatakan bahwa ini telah mengambil cara yang tidak konvensional, dan beberapa orang mencarinya. Jika Anda ingin menyelesaikannya secara pribadi, Jiang Bai tidak takut. Itu baru saja menjadi Master 8 Tiang, tetapi itu belum menjadi pertunjukan besar. Itu hanya kesempatan untuk berlatih. Setelah minum minuman, memeriksa, pergi naik taksi, Jiang Bai pergi ke pintu dunia besar 20 menit kemudian. Pada saat ini, tengah malam, itu adalah waktu ketika bisnis sedang booming. Seluruh dunia termasuk bar, KTV, dan sauna. Bisnis layanan satu atap sedang berkembang pesat. Pada titik ini, pintu penuh dengan kendaraan besar dan kecil. Ada beberapa juta mobil mewah. Beberapa pria dan wanita mabuk berada di pinggir jalan, beberapa mabuk, beberapa saling berpelukan, beberapa sudah si kembar melayang berpasangan. Xiao Bai, kamu di sini. Aku bilang padamu bahwa kamu hati-hati, Suji akan datang, membawa lebih dari 20 orang di 666, menunggumu, saudara yang kuat juga ada di sana. Kamu hati-hati, kalau begitu Suji kamu aku tidak mampu membelinya, aku menyarankan kamu untuk tidak pergi. Kembali ke kampung halamanmu di malam hari, dan jika dia tidak bisa datang, bisakah dia berlari ribuan mil untuk menemukanmu? Jiang Baigang tidak memasuki mobil saat ini, dan seorang penjaga keamanan di pintu menarik Jiang Bai. Ini adalah sesama penduduk desa Jiang Bai. Dua orang berada di satu kota. Pihak lainnya sangat tua. Pada hari kerja, dia cukup memperhatikan Jiang Bai. Sekarang dia melihat ke arah Jiang Bai dan dengan cepat menarik Jiang Bai mendekat dan berbisik. Su Jie. Jiang Bai mendengarkan ini dan mengangkat alisnya. Su Jie, yang dikenal oleh Jiang Bai, tahu bahwa Upper East Side terkenal dengan ras campurannya yang besar, salah satu yang mati. Ada banyak anak kecil campuran yang mengikutinya pada hari kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya sedikit orang di Upper East Side yang berani memprovokasi dia. Saya mendengar bahwa orang ini sangat mampu bermain, dan hatinya sangat panas, tetapi orang yang masuk akal untuk merendahkan, jadi orang ini galak, tetapi banyak orang mengaguminya. Orang ini pernah ke sini sebelumnya, Jiang Bai telah melihatnya, atau bos secara pribadi menerimanya. Saya tidak berharap Liu Bin mengundangnya, tidak heran bos tidak akan maju. Untuk menyinggung Su Jie demi penjaga keamanan yang begitu kecil dan tidak penting. Jangan bercanda, bos itu tidak bodoh. Tidak akan ada yang datang untuk menjemput orang yang tenggelam ini. Cao Su, tidak apa-apa, kamu bisa tenang saja. Sambil memegang tangan Cao Su, di bawah tatapan khawatirnya, Jiang Bai berjalan ke aula yang megah dan langsung mendorong pintu ke ruang VIP 666 di tengah tatapan aneh sekelompok orang. Begitu memasuki pintu, aku melihat sebuah kotak besar. Saat itu, aku duduk bersama 2 atau 30 pria. Bagian tengahnya dicukur dengan kepala botak, mengenakan kemeja kotak-kotak, dan mengenakan celana panjang ramping. Lehernya samar-samar bisa melihat tato cakar naga biru hitam. Pria muda itu duduk di tengah. Li Qiang, yang selalu berada di pinggir lapangan, selalu berada di pinggir lapangan dengan segelas anggur berdiri di sampingnya.
Gadis-gadis cantik yang terkenal dalam 3 atau 4 pertandingan sedang berpelukan. Orang ini duduk di tengah seperti ini, kaki Erlang mengetuk-ngetukkan rokok, setengah menutup matanya, membiarkan wajah Li Qiang di sampingnya. Orang ini bukan orang lain, Su Jie. Saya Jiang Bai, apakah Anda mencari saya? Jiang Bai juga dipersilakan, dan dia masuk. Dia berkata bahwa dia telah menyebutkan kekacauan kecil di sisi kiri Su Jie. Dia duduk dan menatap Su Jie di depannya. Itu berbeda dari masa lalu, dan sekarang dia tidak menaruh karakter seperti ini di matanya. Apa yang Jiang Bai lakukan untuk anakmu? Jadi bicaralah dengan Jie Ge, apakah kamu ingin hidup? Minta maaf saja pada Jie Ge. Ada banyak orang dewasa Jie Ge, dia. Ketika dia mendapatkannya, sekelompok orang di sebelahnya tidak langsung melakukannya. Lebih dari 20 orang muda segera berdiri untuk 5 minuman dan 6, dan 7 atau 8 dari mereka mengeluarkan orang-orang itu. Sisanya memegang botol bir di tangan mereka, seolah-olah ketika Jie mengeluarkan suara, Jiang Bai akan segera berbaring, dan Li Qiang di sebelahnya mengubah wajahnya dan buru-buru berteriak. Oh, ada anak seperti itu. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani berbicara kepada saya seperti ini. Su Jie menyela kata-kata Li Qiang dan menegakkan tubuh. Dia menatap Jiang Bai di depannya dengan penuh minat dan berkata dengan ragu-ragu. Itu karena mereka takut. Tetapi aku tidak takut. Kamu datang untuk Liu Bin. Aku tidak berpikir aku mengajarinya bahwa dia salah. Mengapa? Kamu harus membantunya. Untuk semua hal di depannya, Jiang Bai tidak tergerak. Dia duduk di sana dan mengambil sebotol anggur. Dia menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Dan menyesapnya. Dia menatap Su Jie di depannya dan berkata dengan tenang. Ya, aku sudah tahu jalannya masalah ini. Anak Liu Bin tidak melakukannya dengan benar, tetapi tangan anakmu terlalu memalukan. Anak itu bukan hal yang baik. Aku tidak mau merawatnya di hari kerja. Tetapi pada akhirnya, dia juga sepupuku. Aku adalah anak pelacur. Aku membentak lelaki tuanya dan aku menelepon orang ini secara pribadi. Bagaimana kamu mengatakan hal ini? Beri aku penjelasan. Aku tidak punya banyak uang, tetapi aku tidak punya uang. Aku tahu situasimu. Jika kamu menginginkan uang, kamu pasti tidak memilikinya. Apa yang kamu katakan hari ini? Apakah itu tangan kiri, atau apakah aku memiliki 7 lubang di kepalamu? Petik 2. Melihat Jiang Bai di depannya, Su Jie menyipitkan matanya, seolah tertawa dan tertawa. Nada suaranya tidak begitu tajam, tetapi itu membunuh setelah bab ke-7 dimenangkan, aku akan bergaul denganmu. Jika aku tidak mau, meletakkan gelas, wajah Jiang Bai penuh dengan senyum, jadi dia duduk dengan tenang dan menatap Su Jie di depannya, menatap matanya dan tidak menyerah. Oh, itu sederhana. Aku punya 23 saudara di sini. Selama kamu bisa menjegal mereka semua sendirian hari ini, hal ini akan baik-baik saja. Tentu saja, begitu kamu mulai, adik-adikku semuanya bisa ringan dan berat. Yang buruk tidak sesederhana tangan, kamu harus berpikir jernih. Senyum di wajah Su Jie juga menyatu, dan dikatakan dengan warna positif. Tetapi ancaman-ancaman dalam kata-kata semakin kuat dan kuat. Jie Ge, disinilah tempat pemilik kuda, kamu tidak melihat wajah Buddha, aku. Pemandangan di depan membuat wajah Li Qiang berubah lagi, dan dengan cepat bergegas dan berbisik, dan bos telah dipindahkan. Ma bos, oh, semua orang takut pada kuda tuanya, tetapi Su Jie tidak takut, apalagi kuda tua itu, dia sangat sekarat sehingga dia telah memprovokasi Jianglong di timur laut pangeran tua. Sekarang sulit untuk melindungi diri sendiri, kamu biarkan saja dia dengan ini, dia tidak bisa mengendalikannya. Lao Li, aku menyarankan kamu untuk diam dan tidak melakukan urusanmu hari ini. Nada bicara Su Jie masih cukup damai, sama sekali berbeda dari suara teriakan Liu Bin. Jenis makna yang tidak dapat ditolak, hanya untuk mengatakannya lagi, Li Qiang segera tidak berani berteriak lagi, tetapi menatap Jiang Bai dengan kasihan, dan berdiri di samping, keduanya menghakimi. Jika itu ditambah kamu, melihat ke-20 anak di sebelahnya, Jiang Bai memikirkannya, dan menatap Su Jie tanpa berpikir. Jiang Bai telah berubah menjadi master bajikuan standar melalui transformasi sistem. Terlepas dari keterampilannya, kecepatan, kekuatan, reaksi, dan pengalamannya secara langsung mencapai puncak seorang master. Visinya juga alami. Pernahkah kamu mendengar tentang master yang pernah melihatnya? Oleh karena itu, dia secara alami dapat melihat bahwa orang-orang ini adalah orang biasa,
bahkan jika mereka adalah pembunuh, tetapi Su Jie tidak. Menurut sudut pandang Jiang Bai, Su Jie adalah seorang master sejati, setidaknya dia telah mengembangkan semangat yang cemerlang. Master, orang seperti ini memilih satu. Ditambah aku, jika kamu benar-benar dapat membuat kami tersandung, aku akan memanggilmu saudara nanti. Mulai sekarang, Su Jie-ku akan mengikutimu. Su Jie tertawa dan berkata, saya pikir itu tidak benar. Saya pikir Jiang Bai sedang membual. Sebelum dia datang, dia tahu situasi Jiang Bai. Seorang penjaga keamanan kecil tidak terlalu kecil. Sayangnya, nadanya kecil dan dia ditakdirkan untuk menderita. Orang seperti ini telah melihat terlalu banyak Su Jie dalam beberapa tahun ini. Suara itu jatuh, dan sekelompok orang di sekitar Su Jie segera mulai bekerja, dan itu juga tidak ambigu. Orang itu langsung berada di salinan. Salah satu dari mereka langsung menuju kepala Jiang Bai dan itu adalah pertempuran yang sengit. Pukul, Jiang Bai mengulurkan tangan dan mengambil bilah putih dengan tangan kosong. Dia mengambil pisau pendek dari satu sama lain dan meninjunya secara langsung. Kemudian dia berbalik ke samping, bahu, siku, tangan, ekor, lutut dan lutut, perlihatkan seolah-olah itu mengalir, dan gerakan bintang-bintang untuk mengejar bulan. Namun, lebih dari selusin napas, hanya berteriak pada 20 orang yang tak tertandingi, berbaring di tanah satu persatu, tidak peduli seberapa keras mereka tidak dapat memanjat. Oh, aku sudah duduk dan mengambil segelas anggur, dan Su Jie, yang sangat menarik untuk menonton pertunjukan, tiba-tiba mengubah wajahnya dan menatap Jiang Bai di depan wajahnya. Di mana ada Taiji, dunia ada di dunia, dan Wu memiliki 8 tiang. Kamu adalah master tinju segi 8. Tidak heran kamu memiliki temperamen ini, tetapi semua orang dulu memandang rendah kamu. Setelah itu, dia perlahan berjalan keluar dan menarik keluar kemeja warna di tubuhnya, memperlihatkan 8 otot perut yang kokoh, dan tato naga biru yang menutupi tubuh bagian atas, terlepas dari adik laki-laki yang terbaring di tanah. 5 langkah dari Jiang Bai, tiba-tiba mengepalkan tangan dan berkata, Singikuan, Su Jie bertanya. Setelah berbicara tentang satu, dia bergegas ke depan Jiang Bai, satu sisi tubuh, satu kaki ke depan, tangan kiri seperti busur dan anak panah tangan kanan seperti pisau, pukulan langsung ke dada putih sungai, kecepatannya cepat, secepat kilat, setengah langkah runtuh dan bersiul datang. Ada suara angin yang pecah di antara tinju, dan kekuatannya mencapai 1000 mil. Ini adalah kinerja puncak Mingjin. Melihat Su Jie seperti ini, Jiang Bai tertawa terbahak-bahak, dan tubuhnya melesat cepat, satu tangan mencengkeram Su Jie dengan kuat, lalu satu tangan lagi bersandar, dan sebuah tembakan menghantam Su Jie. Tidak hanya itu, sebuah kekuatan keluar dari bahunya, dan ketika Su Jie bereaksi dan secara tidak sadar melakukan perlawanan, dia langsung menerbangkan Su Jie. Ini, Master ke-8. Ini tidak mungkin. 8 tiang tinju sudah bertahun-tahun tidak menjadi Master. Dan berapa umurmu? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Su Jie terlempar keluar, Jiang Bai hanya membiarkannya memuntahkan darah. Tidak ada pembunuh, kalau tidak itu akan cukup untuk kehidupan Su Jie. Tetapi Su Jie menolak untuk menyeka darah dari mulutnya. Ekspresi tertegun melihat Jiang Bai, sepertinya melihat hantu. Informasi Jiang Bai ada di sana. Dia berusia 23 tahun dari sebuah kota kecil di tengah. 23. Master berusia 23 tahun. Dunia seni nasional belum pernah mendengarnya. Orang seperti ini akan memilikinya di masa depan. Sun Lutang dan Li Xuan takut mereka akan lebih baik darinya. Orang-orang mengatakan bahwa Taiji tidak keluar selama 10 tahun. Tidak mudah untuk membunuh orang dalam setahun. Singikuan tidak mudah. Sayangnya, Anda tidak bisa mendapatkan pekerjaan rumah dalam setengah langkah ini. Jiang Bai tersenyum dan berkata bahwa dia berbalik. Pergi, dan masih banyak lagi. Baru saja akan berbalik, Su Jie di sini menghentikan Jiang Bai, dan dengan bantuan beberapa saudara muda, dia sudah berdiri. Bagaimana? Jiang Bai Mei memilih satu, dia sudah memegang tangannya, bagaimana mungkin Su Jie masih ingin mati? Benar-benar berpikir bahwa dia tidak bisa membunuhnya. Masih tidak takut untuk membunuhnya. Aku berkata, jika kamu memenangkan kami, aku akan mengikutimu nanti. Kamu akan menjadi kakak laki-lakiku di masa depan. Apa yang kamu miliki setelah kakak laki-laki, meskipun aku mengatakan kepadamu bahwa Su Jie berjanji untuk turun gunung. Aku akan mengikutimu. Su Jie juga, seorang bujangan,
Angin kuno yang cukup bertiup melawan Jiang Bai sampai pada kalimat seperti itu, dia ingin menundukkan kepala dan mengeluarkan pahlawan Liangshan. Kakak laki-laki, tolong, aku bukan teriak. Jiang Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Aku terkenal dalam film ini, itu adalah hal yang besar, aku tidak bisa menamparkan perjudian, aku tidak pernah diperas, meskipun kadang-kadang aku menghasilkan sedikit uang bersih, tetapi ada juga rasa proporsi. Jika Anda tidak memiliki organisasi itu, Anda akan memiliki sekelompok orang, tetapi saya memiliki bisnis yang serius. Saya punya restoran, saya akan berada di piring besok, dan saya akan mengikuti Anda nanti untuk membantu Anda. Petik 2. Wajah Sujie memerah, dan dia berkata dengan agak canggung. Begitu dia bermain, dia punya rencana di dalam hatinya. Salah satunya karena dia membiarkan Jiang Bai memberinya keyakinan. Yang lebih penting, dia merasa bahwa Jiang Bai masih sangat muda dan memiliki keterampilan dan temperamen ini. Guru muda seperti itu telah bersedia diganggu sebelumnya, dan pasti itu alasannya. Sekarang Jiang Baiyu melompat dalam Yuan, tidak lagi berjongkok, dan masa depan pasti akan terbang ke langit, diikuti oleh manfaat Jiang Bai, dia secara alami bersedia. Aku tahu apa yang aku lakukan sebelumnya, kalian ikuti aku, bagaimana aku bisa menaikkan. Dia tersenyum canggung, dan Jiang Bai melambaikan tangannya. Dia bercanda bahwa dia sedikit uang sekarang, tetapi dia tidak menghabiskan banyak uang untuk mengumpulkan tiket sebesar itu. Terlebih lagi, dia tidak bertekad untuk pergi ke masyarakat, untuk mengumpulkan bantuan ini. Dia tidak bodoh. Geng barang ini mengikutinya dengan banyak uang, makan putih sepanjang hari, bahkan jika ada, Susian, dapat memberinya banyak uang, tetapi bagaimana lama tidak bisa hidup. Cepat atau lambat akan duduk di gunung. Saya tahu, tidak mudah bagi Anda untuk mendapatkan industri seperti ini. Saya tahu bahwa ada industri putih di depan saya, asal kamu mau menolong, bantulah dia datang. Sujie menyeka darah dari sudut mulutnya, tersenyum, lalu berkata secara misterius. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk membuat kejahatan bersalah, tetapi aku tidak bisa menahannya. Jiang Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia secara tidak sadar salah memahami kata-kata Sujie, tetapi ini tidak menyalahkan Jiang Bai, yang menjadikan Sujie sebagai mantan cabang. Oke, lihat apa yang kamu katakan, bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan hal seperti itu. Lao Li, kamu panggil kuda tua itu, dan katakan urusannya, aku punya cara untuk membantunya menyelesaikannya, biarkan dia datang kepadaku. Sujie tertawa, lalu memberitahu Li Qiang untuk membiarkannya memanggil bos di sini. Dia juga melambaikan tangannya ke anak laki-laki yang telah menyembah kepala Jiang Bai dan beberapa mata di matanya. Dia ingin memberikan Jiang Bai gadis kecil yang cantik yang ditelan dan dihancurkan dan bergegas keluar bersama. Kamu memberitahu aku, apa yang terjadi. Sebelum Sujie mengatakan bahwa Bos Ma memiliki masalah dan memprovokasi orang-orang di Lawang Timur Laut, tetapi tidak mengatakan dengan jelas, tampaknya Sujie dan industri polosnya sendiri harus terkait dengan masalah ini. Aku hanya tidak tahu apa itu. Saya tahu bahwa Jiang Bai memiliki sedikit pemahaman tentang Sujie. Meskipun produk ini tidak dapat dikatakan kaya, harga 2 atau 3 juta pasti ada di sana. Industri yang dapat dilihatnya tidaklah mudah. Kamu bisa tenang saja, ini mungkin masalah besar bagi orang lain, dan ini bukan masalah besar bagimu. Pihak lain adalah naga sungai, kamu bisa bertemu dengan seorang guru nasionalmu, dia juga ingin memberikan sedikit muka. Terlebih lagi, pihak lain itu melepaskan kata-kata. Selama seseorang di kuda tua itu bisa memenangkannya, dia akan berbalik tanpa mengatakan apapun. Ini bukan hanya wajahnya, tetapi juga wajah Timur Laut. Jiangnan Jiangbei, hari ini, orang-orang di 3 provinsi dan 16 kota di jalan, menjual muka orang tua itu tidak mau memberikan kuda tua itu, ditambah lagi dengan hal ini, kuda tua itu pasti kalah, jadi dia bertanya kepada kakek nenek, tidak ada yang mau keluar dari masalah ini, dan akhirnya menemukan 2 orang guru, yang bisa membuat orang memukul. Sekarang kuda tua itu dalam posisi yang buruk, jika kamu bersedia keluar dan menyelesaikan masalah itu, maka apa jaminannya hanya sebuah kalimat. Sujie tertawa dan berkata, dia datang dan berkata kepada Jiang Bai. Pada akhirnya, seberapa banyak pencegahan seorang guru nasional memiliki, Sujie tidak mengatakan bahwa Jiang Bai tidak akan tahu, untuk mengetahui bahwa orang semacam ini kecuali senjata,
pada dasarnya senjata dingin di mata mereka mirip dengan besi tua, membunuh dengan tangan, tidak ada hantu, tidak ada yang mau membesarkan mereka. Sulit untuk dihadapi. Pandangan pertama Jiang Bai, lalu bertanya, ini, Master setengah langkah. Ketika Su Jie menyatu dengan senyum, wajahnya bermartabat. Untuk mengatakan bahwa ada begitu banyak master di sekitar hari ini, kuda tua itu tidak dapat menemukannya sendiri. Tentu saja, karena semua orang menjual wajah orang tua itu lebih penting karena yang ini benar-benar tidak mudah diprovokasi, setengahnya yang asli. Master langkah, 12 jalan kaki tan secepat kilat, Lusan memecahkan batu. Mata Jiang Bai mengangguk dan tidak terlibat dalam masalah ini. Kemudian dia bertanya, Tuan tua mana yang kamu bicarakan? Hei, dinasti lama dari dinasti sebelumnya, semua orang memujinya untuk memanggilnya Pangeran Tua. Orang tua itu berkata tahun ini, 83, Timur Laut dikatakan di tanah, orang-orang memanggil Tuan Nalan, harga sebenarnya dari yang kokoh, di surga, tekanan pada yang kuat, menghalangi utara dan selatan sungai Yangtze. Pada tahun itu, tidak ada yang berani memprovokasi, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, itu telah banyak bertemu, dan sebagian besar hal-hal diserahkan kepada orang-orang berikut. Orang yang datang ke Jianglong adalah salah satu kadernya, salah satu dari 3 medali emas, jadi saya harus memberitahu Anda, saya tahu bahwa sulit untuk menghentikan bajikuan sekali, tetapi saya harap Anda bisa melakukannya. Jangan bunuh si pembunuh, jika tidak, bahkan jika Anda seorang master, Anda sangat merepotkan, dan hantu tua itu sangat sulit, bahkan Zhao Ye tidak mau memprovokasi dia. Petik 2. Kata-kata Su Jie membuka pintu lain untuk Jiang Bai, tetapi Jiang Bai tidak peduli tentang itu. Dia mengatakan bahwa itu adalah angin harimau, tetapi pada akhirnya itu hanya sedikit kekuatan. Ada sistem di sungai, penuh dengan udara, dan bagaimana cara memprovokasinya. Daratan, saya tidak punya pilihan selain menahan 2 tahun. Pada saat itu, saya bisa membuat orang lain terlihat baik. Tetapi saya tidak perlu melakukan apapun. Saya tidak harus melakukannya. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu Su Jie untuk memberitahu pemilik kuda itu. Ternyata kuda tua itu memiliki seorang putra yang bukan senjata. Dia adalah seorang asteris sejak dia masih kecil. Dia bersekolah di ibu kota kekaisaran. Dia mengatakan bahwa itu makan, minum, dan bermain pada hari kerja. Mulut anak laki-laki itu sangat manis dan tampan, dan emas muda dan berharga itu secara alami menarik banyak wanita. Beberapa bulan yang lalu, saya berbicara tentang gadis kecil seperti itu. Setelah bermain sebentar, saya kehilangan cinta saya. Siapa yang tahu bahwa keberpihakan gadis itu adalah gadis baik yang serius dan memiliki seorang gadis berusia 100 tahun. Tentu saja, orang tidak mati, tetapi mereka tidak terpukul parah. Bos kuda tahu bahwa masalah ini tidak ditanggapi dengan serius, tetapi itu hanya orang-orang yang akan kehilangan uang. Saya tidak menyangka hal ini menyebabkan orang-orang yang tidak boleh terprovokasi. Putra bos kudanya kaya dan berkuasa, tetapi keluarga gadis itu tidak baik, gadis bibinya hanyalah seorang pengusaha yang serius, keluarganya masih kaya, tetapi jauh lebih buruk daripada bos kuda, masuk akal untuk mengatakan bahwa itu jauh dari surga dan bumi. Bahkan jika aku membenci hatiku, aku tidak bisa tidak membawa kuda tua itu ribuan mil jauhnya, tetapi aku tidak bisa menahan orang-orang jahat. Paman kedua gadis itu, yang tidak memiliki anak, telah menjadi gadis yang berharga sejak usia muda. Dia takut berada di mulutnya. Dia takut mematahkan tangannya. Saya mendengar bahwa keponakan saya membiarkan orang bermain, dan masih harus bunuh diri. Apakah ini masih tersedia? Saya tidak ingin mengatakan apa-apa, ini tidak. Dengan 7 atau 8 orang seperti itu, saya akan membunuh sepanjang jalan. Dalam sehari, saya akan mengirim semua kuda tua ke rumah sakit, dan membiarkan kuda-kuda tua tidak keluar dalam waktu 10 hari. Mengetahui di mana putranya pergi untuk mati dan mati, atau menghancurkan Maman mentua, biarkan dia meminta kakeknya untuk memberitahu nenek tidak berguna, jadi tidak ada yang berani mengendalikan. Salah satu dari 3 tuan-tuan Nalan, Tan Zongming, yang bersedia memprovokasi. Terlebih lagi, orang tidak menyerah begitu saja, bukankah begitu? Selama ada orang tua yang bisa mengalahkan orang lain, mereka tidak mengatakan apa-apa tentang si kepala banteng, tetapi tragisnya adalah bahwa si tua tidak dapat menemukan orang seperti itu, jadi ada ini masalahnya. Mendengar ini, Jiang Bai tidak bisa menahan senyum lagi dan lagi. Sejujurnya,
Putra Laoma sebenarnya bukan apa-apa, tetapi nama Tan juga cukup. Jika Anda tidak ingin menghancurkan pintu, Anda tidak bisa pergi kemanapun. Hei, setelah beberapa saat, ketika Jiang Bai dan Su Jie minum 2 gelas anggur dan berbicara tentang sesuatu yang sederhana, setelah saling memahami, suara ketukan pintu terdengar, dan pintu kotak terbuka setelah suara itu, dan seorang pria paruh baya dengan tubuh tinggi dan gemuk berjalan masuk. Haha, Maboda, apakah Anda di sini? Ketika pria itu datang, Su Jie berdiri dan tertawa. Orang ini Jiang Bai juga tahu bahwa mantan bosnya Ma Changyang, selain dunia yang besar ini, orang ini memiliki banyak industri, sebagian besar bergerak di industri hiburan, pusat pemandian, jaringan hotel, KTV, bar, pijat, semuanya terlibat. Saya mendengar bahwa ada beberapa kasino bawah tanah dan perusahaan film bernilai miliaran. Orang-orang seperti itu secara alami memiliki banyak hal yang tidak dapat mereka lihat, dan mereka memiliki banyak orang. Mereka juga naik turun. Dikatakan bahwa mereka masih menjadi tamu dari lingkaran politik. Baik hitam maupun putih sangat kuat. Mereka juga diperhitungkan di Tiandu. Orang yang terdengar seperti pion, Jiang Bai telah melihatnya seperti dewa, tetapi sekarang saya hanya melihatnya sebagai pria gemuk yang cemas. Su Jie, saya dengar saya bisa melakukan sesuatu tentang Anda. Bagaimana tuanmu mau keluar? Selama orang tuanya mau keluar, apa yang Anda minta? Meskipun saya sudah tua, semua yang bisa saya lakukan tidak ambigu. Bos kuda datang dengan tergesa-gesa, dan keringat kecil di dahinya terlihat samar-samar. Mendengarnya, Jiang Bai tahu bahwa dia hanya mendengarkan saran Su Jie dan dapat membantu. Bahkan jika dia tidak bertanya, dia akan datang langsung. Hal ini merupakan pertanda awal maraknya perawatan medis, tuanku. Aku tidak tahu apa dia dan orang tuanya. Aku tidak tahu siapa yang akan dia bantu. Selain itu, dia sudah lama menyendiri, memelihara burung dan mengajak anjing jalan-jalan di hari kerja tidak apa-apa. Kau membiarkannya pergi keluar untuk membantumu. Itu lebih sulit daripada pergi ke surga. Su Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata dan berkata bahwa dia tidak mau mengatakan lebih banyak tentang tuannya, tetapi tidak sulit untuk menebak bahwa tuannya ingin datang bukan untuk menjadi orang biasa. Ini juga membuat Jiang Bai agak mengerti mengapa Su Jie, seorang anak besar, dapat membuat nama untuk dirinya sendiri di Upper East Side ini. Bahkan karakter seperti Ma Bos tidak takut dengan setengah poin. Jelas, ini juga di belakang panggung. Meskipun tampaknya latar belakangnya tidak terlalu bagus. Tergerak, Anda bisa meletakkannya di sana, itu adalah puncak. Lalu kamu, Ma Bos mendengarkan ini dan wajahnya berubah. Tuanku, aku tidak bisa datang, tetapi kakak laki-lakiku masih baik-baik saja, Master 8 Master yang serius. Tidak apa-apa untuk berurusan dengannya sebagai Master setengah langkah. Tidak menunggu bos kuda berbicara, Su Jie berkata di antarmuka, berbicara pada saat yang sama mengacu pada Jiang Bai yang duduk di sana. Benarkah? Bos Ma setengah percaya diri dan menatap Jiang Bai, matanya penuh keraguan. Dia tidak mengenal Jiang Bai, tetapi dia tidak bisa menyalahkannya. Bagaimanapun, Jiang Bai masih terlalu muda. Bos Ma sendiri berlatih ketika dia masih muda. Dia dapat mencampur bisnis keluarga ini dan juga meninju keluar, meskipun tahun-tahun ini telah hancur, tetapi itu tidak berarti bahwa dia adalah seorang pengusaha sederhana yang tidak tahu banyak. Tuan berusia 8 tahun berusia 20-an. Saya melihat hantu. Bagaimana ini mungkin? Tidak percaya. Jangan bilang kamu tidak percaya, saudaraku baru saja mengajariku sebelumnya. Aku tidak percaya, senyum pahit, Su Jie berkata sedikit kering. Untuk diberitahu sebelum hari ini, ada master nasional berusia 20 tahun di dunia ini. Su Jie tidak mengatakan tamparan di wajah dan benar-benar membunuhnya. Tapi sekarang aku tidak percaya. Bukan, hanya tidak mengenalmu. Bos kuda adalah orang yang baik di masyarakat. Pada pandangan pertama, dia melihat bahwa Su Jie tidak memalsukan dan menyelinap di dalamnya. Dia bergegas untuk menjerat masalah. Dia mengubah topik dan mengatakan bahwa ketika dia berbicara, dia membuka telepon dan membuat sebotol 15 Bordeaux Mouton. Sedikit menyesap minuman, Su Jie berkata kepada Ma Changyang, yang telah lama menunggu, berkata, Ma Bos, aku tahu tentang bisnismu. Berapa banyak orang yang kau tanya hari ini, berapa banyak uang yang kau keluarkan, susah dicari 2 orang rela menyerah, hasilnya malah terbunuh setengah mati, dan orang-orang yang kau berikan semuanya hancur, membuatmu tak bisa kemana-mana. Kenapa?
Aku tidak bilang kau tahu itu. Sekarang kakak laki-lakiku memiliki kepala ini untuk membantumu memecahkan masalah ini, tetapi langsung melipat wajah Nalan Wang, berat kepala di sini kau harus jelas, harganya. Petik 2. Aku tahu bahwa aku tidak akan pernah dirawat setelah kejadian itu. Lao Su, kau lihat, bagaimana dunia yang besar ini. Di sini, sauna, pemandian, KTV, bar, satu tempat. Untuk kota hiburan ini, aku tersinggung oleh banyak orang. Dekorasi lampu telah menghabiskan biaya lebih dari 30 juta. Selain biaya dan sewa, aku bisa mendapatkan setidaknya 10 juta yuan setahun. Jika ini dilakukan, saya akan memberikannya kepada Tuan Jiang. Bos Ma berpikir sejenak, sedikit kesakitan, mengatakan bahwa gua emas seperti itu harus diberikan, bahkan jika nilainya miliaran juga merupakan hal yang menyakitkan. Haha, katakan saja itu. Su Jiehaha tertawa dan setuju. Dari awal hingga akhir, Jiang Bai tidak mengatakan sepatah kata pun, biarkan Su Jie berada di sana untuk membuka singa. Ini terkait dengan kesetiaan Jiang Bai kepada bos kuda. Dulu memang demikian, dan sekarang bahkan lebih demikian. Ketika mereka berdua selesai, Jiang Bai berkata, saya dapat mengatur masalah ini, tetapi saya memiliki syarat. Saya akan menyelesaikan persilangan Jianglong ini, tetapi tanggung jawab putra Anda harus negatif. Gadis itu ingin dia jujur. Aku benar-benar ingin menikahi seseorang, tetapi aku tidak ingin meminta maaf, kalau tidak aku tidak peduli tentang itu. Itu wajar, itu wajar. Bos Ma mengangguk. Bercanda, anaknya sekarang takut buang air kecil dengan cepat, dan mengira gadis itu hanya keluarga biasa, dan itu menyenangkan untuk dipermainkan. Sekarang aku tahu bahwa kedua paman itu adalah sungai dan danau terbaik, berani memiliki ini, pikir. Meminta maaf atas permintaan maaf, itu sudah pasti. Tersinggung oleh hal pribadi seperti itu, jika Anda tidak meminta maaf, bahkan jika orang ini pergi, kuda tuanya harus hidup dengan rasa takut. Jika Anda bisa menikah, itu akan luar biasa, dan aku akan berada di tempat ketiga Tuan Nalan, dan aku akan dapat berjalan 3 poin di masa depan. Di mana alasan tidak mau? Ayo pergi menemui master setengah langkah. Mengangguk, Jiang Bai langsung naik, Su Jie dan Ma Changyang mengikuti dari dekat. 3 orang pergi ke Land Rover Range Rover. Sopir Ma Changyang langsung melaju ke desa pegunungan di pinggiran Tiandu. 1 jam kemudian, ketika Jiang Bai tiba, seorang pria parubaya berusia 40-an sudah menunggu di sana, duduk di kursi rotan dan menyipitkan mata serta minum teh dengan santai. 7 atau 8 pria jangkung dan kekar di sekelilingnya berdiri berjajar di belakang tangan mereka, menunggu Jiang Bai di pintu masuk villa pribadi yang elegan ini. Tuan Tan, saya sudah memberitahu Anda tentang hal itu. Saya telah mengundang Anda untuk menjadi ahli. Saya harap Anda dapat memenuhi janji Anda. Selain itu, jika masalah ini selesai, saya akan mengakui kesalahan keluarga yang kalah yang tidak berhasil. Jika Anda ingin membayar denda, Anda hanya dapat meminta belas kasihan Anda. Bagaimanapun, kuda tua saya adalah anak seperti itu. Jika pelacur itu bersedia, saya berjanji bahwa anak itu akan mengikuti pelacur itu di masa depan, dan kemudian tidak berani datang. Ketika Ma Changyang turun dari bus dan melihat Tan Zongming bergegas datang, dia mengangguk dan berkata, posturnya sangat rendah, dan tidak ada yang namanya miliarder. Sebenarnya, dia tidak menyalahkannya, Su Jie berkata begitu sombong, Tan Lanming di bawah Tuan Nalan ini pasti bukan orang biasa. Ma Changyang tentu saja memiliki hubungan dengan uang, tetapi jelas terlalu jauh di depan ini. Su Jie, apakah itu Anda? Jika Tuan Anda datang, saya masih takut padanya 3 poin, tetapi Anda, hehe. Tan Zongming juga mengenal Su Jie. Dia dapat melihat bahwa Su Jie juga terkenal dan memiliki nama keluarga. Meskipun Tan Zongming tidak menaruh perhatian pada Su Jie ketika dia mengatakan ini, dia tahu bahwa Su Jie sangat pribadi, dia dapat melihat Su Jie. Jie benar-benar pandai bergaul. Tuan Tan, saya tidak berani berbicara dengan Anda, saudaraku. Su Jie tertawa dan menertawakan penghinaan Tan Zongming. Kemudian dia menunjuk Jiang Bai, yang berada di sebelahnya, mengatakan bahwa Jiang Bai adalah protagonis yang sebenarnya. Yah, anak muda yang baik. Hei, Tan Zongming melihat ke atas dan ke bawah. Jiang Bai awalnya aneh, kemudian bermartabat, terlihat sangat aneh. Dia telah berlatih seni nasional selama lebih dari 30 tahun. Master setengah langkah ada di dunia. Dia tidak mengenali banyak orang yang tidak dapat melihatnya. Namun,
dia tidak dapat melihat Jiang Bai, yang membuatnya sangat terkejut. Tidak banyak yang bisa dikatakan, tolong. Jiang Bai juga tidak ambigu, dan dia telah membuat gerakan, dan dia akan langsung melawan Tan Zongming. Oh, nada yang besar. Orang gila. Tan Zongming meletakkan cangkir teh pasir ungu di tangannya dan perlahan berdiri. Dia tersenyum lalu memasang postur. Sepertinya Jiang Bai yang memulai lebih dulu, mungkin menurutnya, dia seharusnya menjadi pencetak 3 poin bagi para pendahulunya. Melihat penampilan Tan Zongming, Jiang Bai juga tidak ambigu, dengan tawa kecil, tubuh vertikal, kepalan tangan untuk telapak tangan yang indah menggantung telapak tangan dan langsung ke wajah Tan Zongming, dan lembut, kuartet lidah. Ada pepatah dalam pepatah lama, 8 tiang dimahkotai dan para dewa takut. Tangan Jiang Bai tergantung di telapak tangannya, membuatnya semakin ganas dan ganas. Wajah Tan Zongming tiba-tiba berubah. Pada akhirnya, itu adalah master setengah langkah. Setelah 100 pertempuran, dia tidak ambigu. Dia melihat wajah Jiang Bai berubah, dan dia dengan cepat bergerak. Dia tidak melakukan apapun seperti orang berpangkat tinggi. Dia berjalan maju dan langsung menyapa Jiang Bai. 12 jalan kokoh dan berangin. Di kakinya, mereka menjelma dan padat, seperti badai, dan mereka sangat panas dan penuh semangat. Dua orang itu seperti dua peti mati, dan mereka menembak ratusan kali dalam sekejap mata, membuat orang-orang tampak terpesona. Baik itu Ma Changyang atau 7 atau 8 pria besar yang mengikuti Tan Zongming, mereka tercengang. Adapun Su Jie, meskipun dia sudah siap, dia juga bisa melihat detak jantung yang sama. Dia tahu bahwa kedua orang ini jauh lebih kuat daripada mereka sendiri. Namun, Jiang Bai telah sangat sederhana dan kasar padanya sebelumnya, tetapi dia tidak bisa membalikkannya. Pengalaman, sekarang hanya memiliki pengalaman nyata, biarkan dia bersyukur atas pilihannya sebelumnya. Jiang Bai begitu muda dan begitu kuat, apakah masih akan memilikinya di masa depan? Untuk mengetahui cara seperti ini, itu sudah menjadi musuh nyata di internet, dan rata-rata orang tidak memegang senjata. Bahkan jika dia mencapai 110, dia juga memohon belas kasihan. Hei, sekali lagi, Jiang Bai mengubah tangannya untuk melawan kesulitan mimpitan. Keduanya mundur. Jiang Bai mendarat dengan mantap. Tan Zongming melangkah mundur beberapa langkah dan wajahnya menjadi sangat jelek. Jika Anda perhatikan dengan saksama tidak sulit untuk melihat bahwa kaki kanan orang lain sedikit terangkat, dan seluruh kaki bergetar lembut. Keterampilan kultivasi seni nasional telah mampu memiliki banyak kekuatan, belum lagi fakta bahwa dua orang adalah master setengah langkah, seorang master, dan kekuatan keduanya tidak cukup untuk orang luar. Bajikuan, tangan yang bagus untuk menggantung telapak tangan. Tinju 8 kutub yang bagus, tidak mudah untuk memiliki temperamen seperti Anda di usia muda. Tan Zongming memuji Jiang Bai, dan kemudian dia mengambil gambar lagi. Baru saja, dia telah menderita beberapa kerugian, tetapi dia masih menolak untuk menunjukkan kelemahan. Di mana itu berarti ada pengembaraan. Dia Tan Zongming melipat wajahnya di sini, itu tidak hanya kehilangan orang-orangnya sendiri. Bahkan jika Anda menggigit gigi Anda tidak bisa kehilangannya. Oh, tertawa, Jiang Bai tidak banyak bicara, diikuti dengan bergegas keluar. Desahan antusias mengalir di sekitar Jiang Bai, pecah, mengikuti tinju Jiang Bai dan langsung mengenai kaki kiri Tan Zongming. Apa, Master Kimia? Wajah Tan Zongming tiba-tiba berubah, menunjukkan ekspresi ngeri untuk pertama kalinya. Sebelum dia bereaksi, Jiang Bai mengalahkan seluruh orang dan terbang keluar. Detik berikutnya, Jiang Bai menindaklanjuti dengan gunung, tetapi sasarannya bukanlah Tan Zongming, tetapi pohon besar dengan ketebalan 3 atau 40 cm. Di samping kaki Tan Zongming. Hei, suara renyah segera datang. Ini adalah pohon penuh 3 atau 40 cm, yang menyebabkan Jiang Bai patah. Ketika Tan Zongming mendarat, pohon itu jatuh ke tanah dan semua orang menatapnya dengan tercengang. Secara khusus, Su Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan lehernya dan menatap Jiang Bai dengan ekspresi takut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Bu, jika aku hanya memberikannya padaku, aku tidak akan menjadi saus daging. Kakak, beberapa orang yang dibawa oleh Tan Zongming bergegas untuk mendukung Tan Zongming. Dua dari mereka tiba-tiba mengulurkan tangan ke pinggang. Jiang Bai menatapnya dan bergegas mendekat. Dia berkata bahwa mereka berdua terbang keluar. Bajingan, Tan Zongming,
yang baru saja berdiri dan tidak memiliki masalah besar, segera melompat dengan keras, terlepas dari ketidakpeduliannya, langsung mengenai kedua tangan itu adalah kedua kaki. Tangan itu sangat memalukan, dapat membuat orang mendengar retakan tulang yang renyah. Tidak perlu melihat Jiang Bai juga tahu kedua tangan ini takut bahwa mereka tidak akan digunakan seumur hidup. Hal-hal yang mengerikan. Aku tidak bisa mengalahkan orang, Tan Zongming tidak bisa mengalahkan orang lain, kamu menarik senjata. Kamu bukan orang yang kehilangan aku, orang-orang yang kehilangan pangeran lama. Mulai sekarang, orang-orang akan menjemput pangeran lama dan bertarung dengan orang-orang. Tapi senjata, ini lelucon besar, teriak Tan Zongming. Kemudian aku teringat sesuatu, dan aku mengepalkan tanganku ke arah Jiang Bai, saudara ini tidak dapat menahannya. Aku tidak punya cara untuk mendisiplinkan. Orang-orangku membuat kesalahan hari ini. Bagaimana kau menjelaskannya? Meskipun aku mengatakan bahwa Tan Zongming mengakuinya, mereka hanya setelah bertahun-tahun bersamaku. Jika saudara-saudara tidak puas, Tan Zongming ku dapat membantu mereka dengan 3 lubang dan 6 lubang. Tidak ada. Hal terakhir itu hanya kesalahpahaman. Jangan serius, apalagi aku tidak akan menyelesaikan masalah hari ini. Bagaimana aku bisa menyingkirkannya lagi? Namaku Jiang Bai, jadi aku harus berteman. Jiang Bai tersenyum, tidak santai, tidak bisa membuat ikatan sepenuhnya dengan orang-orang untuk hal-hal sebelumnya. Meskipun Jiang Bai sebenarnya cukup tidak puas di dalam hatinya, tetapi Tan Zongming melakukannya di tempat dan terus berjongkok dan tampak pelit. Baiklah. Hari ini aku mengakui saudara Jiang sebagai teman. Setelah aku pergi ke utara, aku tidak akan mengatakan apapun, bahkan jika aku mencariku. Aku sangat khawatir tentang Ma Changyang. Mari kita ucapkan selamat tinggal. Setelah mendengarkan Jiang Bai, Tan Zongming mengepalkan tangan dan meninggalkan kartu nama di bawah bantuan beberapa orang. Kemudian dia berbalik. Masalah ini telah berakhir. Faktanya, Tan Zongming, yang awalnya kalah dan tahu belas kasihan Jiang Bai, terkejut dengan pikiran pertama Jiang Bai dan ingin berteman dengan Jiang Bai. Tuan nasional yang begitu muda, sangat mengerikan untuk dijangkau, ditambah masa depan yang menjanjikan, jika ada kesempatan untuk memperkenalkan kepada Tuan Nalan, maka itu akan lebih baik. Tetapi apa yang dia lakukan tadi membuat wajahnya tampak kusam. Dia tidak berurusan dengan aturan. Dia hanya menggaruk tangannya. Meskipun Jiang Bai tidak keberatan, dia merasa canggung, jadi dia hanya berbalik dan mengatakan ini, pergi. Tentu saja, orang seperti itu layak untuk dijanjikan. Apa yang dia katakan jelas tidak boleh dibicarakan. Jika Jiang Bai ada di utara, dia benar-benar wajib. Tuan Jiang yakinlah bahwa besok saya akan meminta orang-orang menyiapkan semuanya. Kami akan pergi ke kantor besok pagi. Setelah dunia besar, itu akan menjadi milikmu. Setelah Tan Zongming pergi, Ma Changyang kembali kepada Tuhan, dan dengan cepat bergegas dan berkata kepada Jiang Bai. Dia dapat melihatnya dengan jelas. Benar-benar bahwa dia dekat dengan karakter seperti Jiang Bai. Metode itu membuatnya tercengang. Orang-orang Tan Zongming berada dalam 100 perang. Sebaliknya, meskipun dia punya sedikit uang, dia sedikit seperti pria, tetapi dia tidak kentut dengan orang seperti itu. Orang tidak boleh bermain dengan mata mereka, dan mereka ingin membuat tangan hitam pihak lain. Siapa yang dia cari? Kecuali jika Anda tidak ingin hidup, hanya orang bodoh yang melakukannya. Hei, selamat, remaja, taipan tinju Anda mengalahkan Su Jie, menendang master setengah langkah Tan Zongming, mengejutkan kuda kaya Ma Changyang dan banyak jangkrik, dan reputasinya berlipat ganda, mendapatkan poin prestise 100, 300, 105. 550 poin, prestise kumulatif adalah 1.500 poin. Kiat persahabatan bervariasi tergantung pada identitas tuan rumah, mengejutkan mereka untuk menghasilkan prestise yang berbeda, yang Su Jie dapat memberikan sedikit prestise untuk tuan rumah setiap hari, Lou Luo 23, setiap hari memberikan prestise 0,23 poin, efektif jangka panjang. Berita ini jelas merupakan kejutan yang tak terduga. Jiang Bai memiliki panen yang sangat bagus. Panen hanya 1 malam sebanding dengan panen 1 bulan buku ini. Ini memiliki tiket makan jangka panjang Su Jie, yang membuat Jiang Bai bahagia, meskipun ia hanya menambahkan sedikit prestise setiap hari, tetapi itu bagus. Efektif dalam jangka panjang. Adapun saudara-saudara kecil, jumlahnya, mereka pada dasarnya dapat mengabaikannya.